Halo, perkenalkan nama saya Judika Yerumi Haloman Malau dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 18. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka semakin besar juga sifat koligatifnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Macam-macam sifat koligatif larutan yaitu 1. Penurunan tekanan uap atau delta P, 2. Penurunan titik beku atau delta TF, 3. Kenaikan titik didih atau delta TB, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Di sini saya akan membahas kenaikan titik didih atau delta TB. Kenaikan titik didih merupakan suhu yang terbentuk ketika besar tekanan uap sebuah zat cair sama dengan besar tekanan eksternal yang dialami oleh cairan tersebut. Atau mudahnya, titik didih ini juga dapat disebut sebagai kondisi ketika sebuah zat pelarut atau sebuah larutan berada pada kondisi mendidih yang menyebabkan terjadinya penguapan pada seluruh bagian zat pelarut atau larutan tersebut. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika memasak air. Tentu air akan mengalami proses pendidihan ketika mencapai titik didihnya. Saat kita menambahkan garam ke dalam masakan tersebut, hal itu membuat titik didih dari air semakin menjadi meningkat. Akibatnya, air akan mendidih dengan waktu yang lebih lama. Nah, ada rumus tersendiri nih untuk kenaikan titik didih non-elektrolit dan elektrolit. Untuk rumus kenaikan titik didih untuk non-elektrolit, delta TB sama dengan kenaikan titik didih dikali molalitas. Sementara untuk elektrolit, ada penambahan di rumusnya. Delta TB sama dengan kenaikan titik didih dikali molalitas dikali faktor Van Hoff. Jadi perbedaan mereka ini adalah terletak di faktor Van Hoff yang ditambahkan pada kenaikan titik didih kalau misalnya larutan tersebut bersifat elektrolit. Nah, contoh soal dari kenaikan titik didih adalah sebanyak 36 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 250 ml air. Apabila Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, hitunglah titik didih larutan glukosa tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui gram terlarut sama dengan 36 gram, gram pelarut sama dengan 250 ml, Kb-nya diketahui di soal 0,52 derajat Celcius per molal dan MR-nya 180. Lalu kita cari dari rumus, karena di situ gramnya glukosa merupakan larutan non-elektrolit, jadi kita menggunakan rumus delta TB sama dengan kenaikan titik didih dikali molal saja. Kita tidak menggunakan faktor Van Hoff karena glukosa merupakan larutan non-elektrolit. Delta TB sama dengan Kb dikali molal. Delta TB sama dengan Kb dikali gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Delta TB sama dengan 0,52, Kb-nya kita masukkan, dikali gram terlarut 36 per mr yang tadi 180 diketahui di soal, dikali 1000 per gram pelarutnya 250 gram. Delta TB sama dengan 0,52 dikali 0,8 derajat Celcius. Delta TB-nya kita dapatkan 0,416. TB sama dengan TB larutan ditambah delta TB. Jadi TB-nya kita dapat 100 ditambah 0,416. TB-nya adalah 100,416 derajat Celcius. Seperti itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.